What's up bro, kembali lagi di channel Janggal-Janggal. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini, yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat seperti biasa ya teman-teman. Di kesempatan video kali ini saya mau mengajak teman-teman mengenal salah satu atau berbagai tanaman rambat. Apa itu tanaman rambat? Biasanya tanaman rambat itu adalah tanaman yang pertumbuhannya memang merambat teman-teman, atau menjalar naik ke atas, atau biasanya merambat di pohon-pohon besar. Biasanya dia kalau ada pertumbuhan atau ada tumbuhan besar di sampingnya, biasanya tanaman itu banyak merambat di tanaman yang ada di sampingnya ya. Maaf nih agak belepotan saya menjelaskannya ya, seperti itulah teman-teman. Yang jelas sekarang saya mau mengajak teman-teman mengenal jenis-jenis tanaman rambat yang bagus atau bisa dijadikan bonsai teman-teman. Ikuti terus video ini sampai selesai. Mantap, saya lihat-lihat dulu ya. Ini teman-teman, saya menemukan tanaman pertama jenis tanaman rambat ya. Ini ada di atas. Ini kayaknya pemilik lahan baru habis bersih-bersih nih. Wah, saya lihat dulu. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini dia nih tanamannya. Saya perlihatkan pada teman-teman ya. Waduh, susah. Wah. Nah, ini dia nih teman-teman. Di bawah juga ada ya. Ini baru habis dipotong-potong kayaknya nih sama pemilik kebun ya. Ini mungkin dibersihkan. Dan di sini ada tanaman sisir teman-teman. Ini adalah tanaman sisir. Ya, teman-teman bisa lihat lebih dekat aja. Ini adalah tanaman bernama tanaman sisir teman-teman. Daun pohon sisir atau tanaman sisir ini kalau di alamnya, liarnya memang seperti ini teman-teman. Agak lonjong, panjang, daunnya itu lembut, mengkilap, atasnya hijau tua, kalau di bawahnya hijau agak apa jadinya nih? Agak hijau muda ya. Ininya atasnya hijau gelap, bawahnya hijau muda, agak betu dia warnanya ya. Enggak mengkilap dia. Kalau yang atasnya kan mengkilap. Atasnya ini mengkilap, kalau bawahnya enggak mengkilap dia teman-teman. Ini adalah sisir. Tapi kalau tanaman sisir ini sudah dijadikan bonsai, teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi. Daunnya biasanya menjadi bulat seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu contoh daunnya yang sudah kecil dan sudah bulat nih daunnya. Nah, ini dia nih salah satu daunnya yang sudah kecil dan bulat. Jadi saya memang paling suka sekali dengan jenis tanaman sisir ini teman-teman, karena daunnya kalau sudah dijadikan bonsai itu kecil-kecil dan bulat-bulat teman-teman, hampir menyerupai daun dari sancang dia. Dan kebetulan tanaman sisir ini juga cukup melimpah di tempat saya tinggal, dan menjadi salah satu tanaman liar juga yang jarang dimanfaatkan. Seperti ini juga, ini baru habis dipotong-potong ya sama pemilik lahan, karena tanaman sisir ini memang terkenal memiliki duri yang sangat tajam sekali. Ini kalau terkena kulit biasanya luka jadinya kulit teman-teman, makanya sering dipotong-potong daripada melukai tangan. Nih salah satunya nih, tanaman sisir biasanya menjalar kuat sampai atas tuh, dan bahkan di bawah juga menjalar dia teman-teman. Ini adalah jenis tanaman menjalar yang pertama saya perkenalkan pada teman-teman. Sisir, tanaman yang sudah gak asing lagi di dunia bonsai, dan bahkan tanaman ini menjadi tanaman yang favorit di dunia bonsai teman-teman. Nah, ini sisir, ini tunas mudanya ya. Tadi pertama sudah saya perlihatkan sisir, dan kedua kebetulan ada di sebelahnya nih teman-teman. Ini dia nih teman-teman. Daunnya agak rusak yang ini ya, saya ambilkan yang di sebelahnya nih.
Nih, yang ada di sebelah dari pohon sisir itu, teman-teman. Tadi pohon sisirnya itu ya, yang di sebelah. Tuh pohon sisirnya. Sekarang kita lihat, ini ada salah satu tanaman rambat yang sudah nggak asing juga di dunia bonsai. Bahkan sudah banyak yang mengikuti ajang-ajang pameran di dunia bonsai. Tanaman ini, teman-teman, ini adalah tanaman dari jenis ilang-ilang, teman-teman, atau mangsian, atau tanaman tinta-tinta, karena buahnya seperti bisa dijadikan mainan anak-anak sebagai tinta, teman-teman. Ini buahnya, kelihatan deh. Ini buahnya nih, teman-teman. Hitam, kalau dipencet ini buahnya keluar tinta seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya? Nah, seperti ini dia. Makanya dinamakan tanaman tinta-tinta. Ini juga salah satu tanaman liar yang kalau di tempat saya tinggal tidak bisa dimanfaatkan. Biasanya sama pemilik kebun itu jarang dilirik ya, bahkan tidak bisa dimanfaatkan. Nggak tahu juga di tempat teman-teman bisa diolah menjadi apa, komen aja di bawah ya. Kalau di tempat tinggal saya ini tidak bisa dimanfaatkan, hanya sebagai tanaman liar. Ini juga tanaman merambat, teman-teman, sudah merambat sampai atas ya tanamannya. Tuh sampai atas, menjalar di pohon lamtoro dia, teman-teman. Di sampingnya ada pohon lamtoro yang besar. Jadi pohon ilang-ilang ini merambat di pohon lamtoro. Ini adalah jenis yang kedua, saya perlihatkan daunnya seperti ini, teman-teman. Udah jelas ya kelihatannya. Ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi melihat tanaman rambat yang bagus dijadikan bonsai. Wah, ada banyak sisir nih, teman-teman. Ini saya lihat-lihat dulu nih, teman-teman. Tanaman apa aja sih? Biasanya kalau mencari tanaman yang merambat seperti ini, kita harus lihat agak ke atas juga, teman-teman, karena tanamannya sering menjalar ke atas, naik ke atas. Jadi kita harus lihat bukan di bawah, tapi agak naik ke atas, melihat tanaman yang menjalar seperti ini. Ini, teman-teman, ada lagi satu tanaman yang pertumbuhannya merambat atau menjalar. Ini dari pohon kerasi, teman-teman. Jadi pohon kerasi ini adalah kerasi lokal yang banyak tumbuh liar di tempat saya tinggal. Ini biasanya dimanfaatkan atau bisa diokulasi atau disambung dengan berbagai jenis tanaman kerasi lainnya, teman-teman. Jadi tanaman kerasi itu banyak sekali jenisnya. Yang berdaun kecil itu saya lihat bunganya ada berwarna putih, merah, kuning, oranye. Ada banyak nih bunga-bunga dari tanaman kerasi ini. Ini biasanya diambil untuk menjadi bahan okulasi, teman-teman. Biasanya dimanfaatkan batang kerasi yang lokal ini, terus disambung atau diokulasi dengan berbagai jenis kerasi yang berdaun kecil, teman-teman. Ini adalah kerasi lokal. Bunganya seperti atau buahnya seperti ini, teman-teman. Ini buahnya ya. Ini buah yang sudah matang, ini berwarna hitam. Tadi buah yang masih muda itu berwarna hijau. Ini yang masih muda berwarna hijau. Ini ya, teman-teman, buahnya. Dan yang ini sudah matang, ini warnanya hitam. Saya nggak melihat tanaman kerasi ini sedang berbunga nih, teman-teman. Saya lihat-lihat dulu, siapa tahu ada bunganya. Wah, nggak ada bunganya nih, teman-teman. Ini juga salah satu tanaman yang menjalar ya. Biasanya ini naik ke atas. Ini mungkin karena ketutupan tanaman yang lainnya, jadi merambatnya turun ke bawah dia nih, teman-teman. Ini adalah tanaman kerasi. Yang saya perjelas lagi, untuk daun dari kerasi seperti ini, teman-teman. Memiliki gerigi daun di pinggir-pinggir, ini tajam sekali juga ya. Geriginya ini cukup tajam. Dan daunnya ini kasar. Di atasnya kasar, di bawahnya juga kasar. Di atasnya memiliki warna hijau, hijau agak tua. Di bawahnya ini memiliki hijau agak kusam hijaunya, teman-teman.
tapi sama-sama kasar, atasnya kasar, bawahnya juga kasar untuk pohon keras ini teman-teman. Ini adalah tanaman lokal yang banyak tumbuh di sekitar saya, mungkin juga banyak tumbuh di sekitar teman-teman ya. Ini juga kalau untuk pemilik kebun, setahu saya juga jarang dimanfaatkan juga nih, jarang dilirik juga untuk tanaman ini. Biasanya hanya disebut tanaman liar aja, tapi untuk kita penghobi bonsai, tanaman ini bisa diokulasi atau disambung. Bahkan tanaman ini juga kalau nggak disambung juga tetap bagus teman-teman. Daunnya juga lumayan mau mengecil, namun tidak kecil sekali ya. Ini contoh daun yang kecil nih teman-teman. Nah ini daun yang kecil juga, bandingkan dengan daun yang ini. Biasanya bisa lebih kecil dari ini nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini tanaman yang keberapa jadinya nih dari tadi? Ketiga ya. Ini tanaman ketiga jenis kerasi teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Oke teman-teman, di sini saya menemukan tanaman yang menurut saya ini langka teman-teman. Ini tanaman yang keempat ya jadinya ya. Ini adalah melati hutan atau melati gunung namanya teman-teman. Walaupun rumah saya di pinggir pantai, pesisir pantai, tapi tanaman melati hutan atau melati gunung ini cukup ya, ada juga sih habitatnya teman-teman, namun jarang ya. Saya jarang sekali melihat tanaman melati hutan ini. Ini adalah jenis tanaman rambat juga. Ini melati hutan, daunnya panjang-panjang seperti ini teman-teman. Tapi kalau sudah ditanam di pot, dijadikan bonsai, daunnya itu kecil-kecil sekali teman-teman. Berbeda dengan daun aslinya ya. Daun aslinya itu panjang seperti ini. Namun kalau dijadikan bonsai itu agak seperti apa ya daunnya ya, bulat dia teman-teman. Saya lihat dulu daun yang agak kerdil nih. Nah nih daunnya. Nah inilah sekilas seperti ini teman-teman. Berbeda daunnya jadinya teman-teman. Ini agak kecil, agak bulat juga, atau lonjong saya bisa bilang ya, jadinya lonjong dia. Tapi kalau daun liarnya itu panjang seperti ini teman-teman. Memiliki daun yang lembut sekali, lembut mengkilap. Ini atasnya berwarna hijau tua, di bawahnya berwarna hijau muda dia teman-teman. Kelihatan dia? Ini jenis tanaman rambat. Ini sudah merambat sampai atas teman-teman, namun jatuh lagi karena terlalu panjang ranting-ranting atau pertumbuhan dari si melati hutan ini atau melati gunung ini, jadi jatuh lagi ke bawah dia teman-teman. Ini saya tidak melihat bunganya ya, padahal bunganya bagus sekali teman-teman. Nah, melati hutan atau melati gunung yang memiliki bunga harum seperti bunga melati teman-teman. Bentuk bunganya juga hampir sama dengan bunga melati teman-teman. Oke, ini tanaman yang keempat. Kita lanjut untuk tanaman yang selanjutnya teman-teman. Kita lanjut jalan menelusuri semak belukar. Oke teman-teman, jadi di sini saya menemukan habitat dari tanaman kapasan atau pacar laut teman-teman yang merambat sampai atas. Ini batang atau ranting yang sudah jatuh ya, karena rantingnya, kalau pacar laut ini adalah jenis tanaman yang merambat juga. Kalau ada tanaman besar di sebelahnya tumbuh, biasanya tanaman pacar laut ini akan menjalar naik ke atas, mengikuti alur tanaman yang ada di sebelahnya teman-teman. Jadi ini karena tidak ada tanaman yang tumbuh di atas di sebelahnya, jadi pacar laut ini jatuh dia ke bawah rantingnya teman-teman. Ini dia nih jenis tanaman yang menjalar juga, pacar laut atau kapasan. Ini juga banyak tumbuh di tempat tinggal saya ya. Ini dia daunnya nih teman-teman, bisa lihat ya lebih dekat. Daun dari kapasan itu panjang dia teman-teman, panjang, warnanya hijau, daunnya itu lembut dan mengkilap teman-teman. Ini kalau daunnya memang pertumbuhannya dekat pantai atau di
dekat sekali dengan air laut, biasanya daunnya renyah teman-teman, biasa teman-teman bisa dengar ya. Nah itu dia. Nah, ini renyah dia daunnya dan tebal dia daunnya ya, karena mungkin pengaruh dari seringnya terkena air laut, mungkin dia jadi daunnya tebal, beda dengan pacar laut yang tumbuh dekat-dekat rawa. Itu daunnya berbeda teman-teman, agak tipis daunnya dibandingkan pacar laut yang tumbuh dekat dengan laut. Kalau dekat dengan air laut itu daunnya agak tebal dan berbunyi seperti ini kalau dipatahkan ya. Nah, mudah-mudahan kedengaran ya. Ini kalau pertumbuhannya di rawa-rawa, daunnya itu tipis sekali teman-teman. Pacar laut ini memiliki daun yang bisa kecil, sangat kecil sekali teman-teman. Bahkan daun pacar laut ini bisa menyerupai daun santigi ya. Kalau daunnya memang kecil itu biasanya hampir menyerupai daun dari tanaman santigi dia teman-teman. Ini adalah pacar laut atau kapasan. Tanaman ini juga nggak asing lagi atau sudah terkenal di dunia bonsai ya. Wah, ini tanamannya banyak sekali tumbuh di atas ya. Ini karena tanaman ini menjalar, jadi pertumbuhannya bukan naik ke atas, malah jatuh ke bawah dia, karena tidak ada tanaman besar yang ada di sampingnya. Kalau ada tanaman besar, biasanya pacar laut ini akan menjalar mengikuti tanaman besar yang ada di sebelahnya. Kebetulan tanaman pacar laut ini juga saya lihat tidak berbunga nih teman-teman. Kalau berbunga, wah cantik sekali bunganya, cantik sekali untuk pacar laut ini. Jadi sekarang kebetulan lagi tidak berbunga, jadi saya tidak bisa perlihatkan bunganya kepada teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sudah berapa tanaman ya deh dari tadi? 5 ya? Sudah 5 ya kurang lebih ya. Sudah 5 tanaman menjalar yang saya perlihatkan kepada teman-teman, yang memang bisa dijadikan bonsai atau bahkan bagus dijadikan bonsai, dan sudah gak asing lagi, sudah banyak ikut di ajang-ajang kompetisi seperti pameran atau kontes bonsai yang ada di Indonesia teman-teman. Dan jadikan tanaman yang bernilai teman-teman. Bisa kita ikutkan di ajang perlombaan. Wah, sangat bernilai sekali ya tanaman-tanaman ini. Kalau di mata orang yang tidak suka bonsai, kadang-kadang tanaman ini hanya sekedar menjadi tanaman yang liar atau tanaman yang dipandang sebelah mata. Tapi untuk kita para penghobi bonsai, beda lagi ceritanya. Tanaman ini bisa kita jadikan tanaman yang bernilai kalau kita olah atau kita bentuk, kita rawat, dijadikan bonsai. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini syukur-syukur bisa membantu atau bisa menghibur teman-teman semua ya. Kalau ada salah kata saya ngomong, saya minta maaf pada teman-teman semua. Sekali lagi, salam satu hobi, salam bonsai. Untuk next videonya akan saya buatkan lagi jenis-jenis tanaman liar apa aja sih yang bisa dimanfaatkan atau bagus dijadikan bonsai. Pantengin terus atau ikuti terus channel ini. Saya akan buatkan video-video yang menarik ke depannya lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai. Jangan-jangan bonsai. Mantap.